Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Mentari? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, ini kawan-kawan cerita katanya Ibu Mentari ingin bertemu dengan ya, ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Pak. Kemarin saya mau mencari Bapak. Ada yang mau saya bicarakan. Nah, apa Bapak sekarang tidak sibuk, Pak? Tidak, Bu. Tidak, ini sudah ada waktu. Insya Allah ada waktu saya luangkan untuk Ibu Mentari. Iya, Alhamdulillah kalau Bapak ada waktu. Gini, Pak. Saya boleh cerita nggak, Pak? Boleh, Bu. Saya akan dengarkan. Iya, Pak. Gini, Pak. Saya ini ada pusing, Pak. Di kelas itu ada masalah, Pak. Nah, di kelas saya itu ada satu anak yang belum bisa baca, Pak. Sedangkan ini kan udah kelas 4, Pak. Jadi saya pusing memikirkan anak tersebut ini belum bisa baca, Pak. Jadi ada anak yang belum bisa baca, Ibu pusing. Iya, Kelas Pak. berapa, Bu? Kalau boleh saya tahu, Bu? Kelas 4, Pak. Makanya saya pusing. Harusnya kan di kelas 4 ini udah tahu baca, Pak. Ini dia belum tahu sama sekali, Pak, bacanya, Pak. Makanya saya itu pusing memikirkan permasalahan ini, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bu, kelas 4 laki-laki apa perempuan, Bu? Ini, Pak, laki-laki, Pak. Laki-laki. Iya, iya. Berapa, Bu? Kalau boleh tahu saya jumlah murid Ibu? Jumlah murid saya ada 24 siswa, Pak. 24 siswa. Yang tidak bisa baca berapa, Bu? Hanya satu? Iya, Pak, hanya satu itu, Pak, yang belum bisa baca. Iya, satu. Tapi ganjel benar ya, Bu, ya, Iya, perasaan Bu, ya? Pak. Saya pusing, Eh, Pak. iya, Ibu. Ibu, itu kan cuma satu. Sekarang saya mau bertanya ke Ibu, kenapa, Bu, kok hanya satu jadi tapi membuat pikiran betul untuk Ibu? Ya, karena harus itu menghambat ini pelajaran, Pak. Harusnya kan misalnya kalau kerja ngerjain tugas atau apa itu kan semuanya sudah selesai. Nah, sisa satu itu aja yang belum. Jadi kan terhambat. Ada juga kadang kerja kelompok gitu kan. Karena dia belum bisa baca, akhirnya dia tidak bisa berpartisipasi dalam kelompok tersebut, Pak. Makanya saya pusing, karena kan harusnya kelas 4 udah tahu baca. Jadi suatu permasalahan saya sendiri, Pak. Kenapa di kelas 4 anak belum bisa baca? Ya, kalau menurut saya, Ibu itu kan sudah berhasil, Bu, ya. Sudah berhasil tinggal satu. Apa sih, Bu, motivasi Ibu yang paling mendorong Ibu sehingga anak itu harus bisa membaca, Bu? Ya, motivasi saya, Pak, ya, untuk di kelas 4 ini, saya berharap anak-anak saya itu semua itu sudah bisa membaca. Karena kan sekarang literasi itu ditekankan, Pak, ya. Literasi itu bukan hanya membaca, tapi untuk pemahamannya, apa yang dibaca itu udah harus bisa. Ini jangankan untuk memahami suatu bacaan, untuk membacanya saja dia belum bisa. Bagaimana dia bisa tingkat literasinya bisa meningkat itu, Pak. Iya. Seberapa besar upaya Ibu Mentari itu untuk membimbing anak itu supaya bisa membaca, yang sudah Ibu Mentari lakukan, yang sudah Upaya Ibu saya, Pak, Mentari ya. laksanakan sejauh ini? Iya, upaya saya, Pak, saya udah memberikan dia buku bacaan tersendiri untuk dia bawa pulang. Jadi ketika dia pulang bisa Iya. belajar di rumah, nggak hanya belajar di sekolah, karena kan di sekolah kan cuma beberapa waktu aja, Pak, ya. Jadi saya berikan dia buku bacaan untuk dia baca di rumah buat di malam hari. Iya, jadi sudah Ibu berikan buku bahan bacaan ya untuk belajar di rumah itu, Bu, ya. Iya. Eh, Ibu Mentari bisa memastikan bahwa buku yang dibawanya itu dipelajari atau tidak gitu, bagaimana, Bu? Nah, dari buku itu saya untuk memastikannya dia baca atau tidak, saya ini, Pak, kan itu kan tiap hari saya pantau, Pak, ya. Setelah dia baca, besok paginya kan ketika belajar di kelas saya panggil nih.
mana buku bacaannya, halaman berapa yang udah saya tugaskan. Itu kan udah saya kasih nih, baca di halaman 8 misalnya. Besok ibu tagih, ibu lihat halaman 8 ini udah dibacanya atau belum. Lalu saya juga udah konsultasi Pak ke orang tuanya. Sebelum saya kasih buku bacaan itu saya udah nyuruh orang tuanya, manggil ya orang tuanya ke sekolah untuk meminta kerjasama dengan orang tuanya ini ya Pak ya, untuk memantau anaknya juga di rumah. Jadi saya beri buku bacaannya ke anak ibu, tadi minta ibunya, orang tuanya atau kakaknya untuk memantau di rumah tiap malam untuk membaca gitu Pak. Oh iya. Ibu sudah melaksanakan kerjasama dengan orang tua, sudah ada kerjasama lah dengan ibu, mungkin memanggil atau ibu memanggil walinya ke sekolah, apa ibu langsung ke rumahnya, Bu? Saya memanggilnya Pak, karena saya kan ada grup ya Pak ya, grup kelas. Jadi saya WA langsung orang tuanya untuk hadir ke sekolah besok menemui saya Pak. Sejauh itu tanggapan orang tuanya bagaimana, Bu? Nah, sejauh ini Dengan orang keluhan tuanya, yang Ibu Mentari sampaikan. iya Pak. Nah, saya bilang ke orang tuanya, terus orang tuanya bilang, iya Pak, nanti saya pantau terus gitu kan. Terus ketika saya tanya ke anaknya, udah dibaca Pak belum? Udah. Tapi pas saya tes belum bisa Pak. Makanya itu yang bikin saya pusing Pak. Iya, iya. Menjadi satu tantangan ya, Bu ya. Jadi Iya. sudah kolaborasi dengan orang tua, anaknya sudah diberi buku. Kira-kira Bu Mentari sudah ada belum bayangan Bu Mentari itu untuk supaya dia ini bisa sesuai dengan harapan Bu Mentari? Ada tidak bayangan kira-kira Bu Mentari? Ada sih Pak, apa saya ini punya rencana Pak ya, apa nanti ketika jam istirahat gitu Pak, apa saya panggil Pak ya untuk membaca di kantor. Jadi anak ini tidak istirahat. Tapi saya kasihan Pak kalau dia nggak istirahat, mungkin dia jenuh juga disuruh baca, ini belajar terus. Iya, iya benar. Jadi kalau dilaksanakan di waktu istirahat, jenuh ya Bu ya, anaknya, Iya, gurunya juga ikut jenuh. saya takutnya di Selain kelas itu udah saya panggil, di pemanfaat, iya, pemanfaatan sarana prasarana lainnya, kira-kira Ibu yang bisa selain itu, Bu? Sarana prasarana itu ada Pak di perpus itu Pak, ada apa kartu bacaan tuh loh Pak, yang bisa Mm-mm. dipasang-pasangkan hurufnya. Jadi anak itu Mm-mm. tinggal ngebaca Pak. Nah itu belum saya terapkan Pak. Pikir rencana saya kalau emang Iya, dengan buku bacaan ini belum berhasil Pak ya, paling minggu-minggu depan mau saya bawa itu ini apa media edukasi itu Pak. iya. Kalau sudah dilaksanakan seperti itu, kira-kira Bu Mentari, anaknya kan sudah Ibu konsul dengan orang tua tadi, sarana prasarana sudah ada. Kira-kira dengan rekan-rekan sejawatnya bagaimana, Bu? Anak itu, Bu. Oh, kalau dengan rekan sejawatnya itu teman-temannya apa rekan sejawat saya Pak guru Pak? Teman-temannya, Bu, yang anak-anak yang bermasalah tadi, yang tidak bisa baca tadi, dengan temannya bagaimana, Bu? Oh, kalau sama temennya itu malah ini Pak, udah pernah saya suruh Pak ya, kan ada misalnya ada anak yang udah teman sebangkunya kan udah tahu baca Pak ya. Jadi ketika dia udah selesai ngerjain tugas nih, kan udah saya kasih latihan, dia udah selesai. Nah, anak tersebut yang sebangkunya itu saya suruh pantau anaknya, temennya itu yang belum bisa baca, tolong dong dipantau bacaannya, diajarin selama ibu nilai hasil belajar kalian. Anak itu saya suruh ini apa belajar sama ini temennya sebangkunya itu mungkin kalau sama temen sebangkunya kan bisa leluasa gitu ya Pak ya. Iya, benar, Bu ya. Dengan kalau dia mulai berinteraksi dengan teman-temannya, dia mungkin ya lebih leluasa gitu, Bu. Iya, betul, Bu, betul. Iya. Sejauh ini, Bu Mentari, seperti saya sampaikan ini di awal tadi, Bu, itu kan hanya tinggal satu, Bu.
kira-kira kiat upaya yang akan Ibu lakukan ini untuk kedepannya, Bu? Untuk kedepannya kepada anak itu, Bu. Kira-kira yang betul-betul bisa menunjang supaya anak itu bisa sesuai dengan harapan Ibu, itu, Bu. Rencana saya Pak ya, saya itu mau bikin ini jam tambahan khusus buat anak itu Pak. Cuman saya lagi mau ini Pak, konsultasi lagi ke orang tuanya, terus sama minta izin juga sama kepala sekolah kan di sekolah nih sama teman-teman. Boleh nggak dikasih jam pelajaran setelah pulang sekolah gitu. Kalau misalnya diizinkan sama kepala sekolah, sama orang tuanya dan anak itu bersedia untuk keberhasilan kesuksesan anak ini belajar baca, saya mau menerapkannya Pak. Iya benar Bu. Iya, jadi akan mengadakan jam tambahan sekolah. Menurut Ibu, dengan Ibu memberikan tambahan jam pelajaran itu Bu di luar jam sekolah ya Bu ya tadi ya Bu ya. Iya. Harapan Ibu atau tingkat keberhasilannya itu seberapa persen kira-kira Bu? Iya Pak, saya berharapnya ya 100% Pak anak itu bisa baca. Soalnya kan saya ini kadang kasihan Pak ngeliat dia itu, karena dia kan satu-satunya Pak yang nggak tahu baca. Jadi kadang dia ini ketinggalan ini materi kan, terus juga kadang di pas ketika mau ada tugas, kadang disindir teman, ibu dia kan belum bisa baca gitu Pak. Jadi dia tuh terasa ini juga Pak, takut dia down gitu kan Pak. Jadi saya tuh berharap tingkat keberhasilan usaha saya ini bisa buat dia membaca 100% Pak. Iya benar Ibu ya. Dengan Ibu membimbing di luar jam pelajaran Bu ya. Iya. Ibu tadi mengatakan bahwa akan ibaratnya ya 100% ya Bu berhasil Bu ya. Iya. Kira-kira yang bisa menguatkan Ibu bisa 100% berhasil itu kira-kira apa Bu? Ya itu Pak, saya kenakan ada jam tambahan tuh ya Pak ya, khusus buat dia sendiri, jadi terpantau khusus buat dia, tidak dibagi-bagi sama temannya ya Pak ya. Terus dengan difasilitasi itu Pak, kartu bacaan yang beraneka ragam itu kan yang bisa dicocok-cocokkan itu Pak, atau juga bisa bermain game tebak-tebak huruf gitu ya Pak ya, sama dikasih buku bacaan yang tidak terlalu banyak gitu Pak kata-katanya. Mungkin kan ini kan kelas 4, mungkin saya kasih dia buku di kelas 1 yang cuman ada kata berapa kata terus ada gambar-gambarnya gitu Pak. Jadi menarik mungkin ya Pak ya. Oh iya. Nah, jadi Ibu katakan tadi akan memberikan buku yang menarik kepada anak itu, kira-kira Bu, anak itu kan akan melaksanakan di luar jam pelajaran tadi Bu ya? Iya Pak. Dengan tingkat keberhasilan yang Ibu harapkan menjadi 100% tadi, kira-kira waktu yang Ibu butuhkan itu berapa ya Bu? Kalau boleh tahu Bu, berapa lama Bu supaya anak itu bisa membaca? Ini perkiraan Bu, perkiraan berapa lama dalam satu kali pertemuan itu Bu? Karena ini kan tiap hari ya Pak ya, selama 6 hari pertemuan ya Pak ya. Jadi kira-kira, nah ini Pak ada masalahnya lagi Pak sebenarnya Pak. Nah anak yang nggak tahu baca ini Pak, dia itu jarang masuk sekolah. Jadi ketika saya ngajarin dia, udah ada nih setengah ini udah hafal nih, misalnya ngejanya nih Pak ya. Tahu-tahu 2 hari 3 hari dia nggak masuk Pak, tahu-tahu nanti masuk lagi udah hilang Pak, gitu Pak permasalahan yang lainnya Pak. Berarti tidak efektif ya Bu ya. Iya, anaknya jadi sering tidak masuk juga. Iya Pak, usaha saya itu udah ini Pak, udah bener-bener semangat ngajarin dia karena kan dia satu-satunya Pak. Giliran saya udah semangat, tapi anaknya tidak masuk. Dengan orang tuanya sudah disampaikan bahwa dia itu sering tidak masuk sekolah itu Bu ya?
Udah Pak, udah saya panggil, Bu, kenapa ya anaknya jarang masuk, saya gituin kan. Soalnya kan saya mau ngajarin anak ibu untuk membaca. Nah, ketika saya udah ngajarin dia, saya udah seneng nih, dia udah ada peningkatan. Tahu-tahu dia tidak masuk 2 3 hari berturut-turut, misalnya Pak ya. Tahu-tahu nanti masuk lagi minggu depannya. Jadi kan kadang kalau anak kayak seperti itu kan jadi lupa lagi Pak, karena tingkatnya kan masih ini, masih di bawah gitu Pak, belum ini. Terus kata Iya, ibunya, iya, Bu. ya gimana Bu, saya udah nyuruh anak saya katanya itu untuk apa ke sekolah. Cuman saya juga udah angkat tangan kena di sekitar rumah mereka itu anak-anaknya pada nggak sekolah Pak. Jadi anaknya ini Oh iya. ikut-ikutan. Mm-mm. Nah, berarti banyak anak-anaknya yang ke rekan-rekannya yang tidak sekolah. Iya Pak. Kira-kira Bu, eh, Ibu bisa nggak punya trik apa yang akan Ibu laksanakan supaya anak itu mulai mau sekolah, mulai mencintai lagi pelajaran-pelajarannya, mulai mau melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya di sekolah. Kira-kira Ibu ada trik apa ini Bu untuk kedepannya yang bisa Trik. mendukung kegiatan Ibu ini dalam membimbing anak ini jadi 100%? Iya Pak, saya pertama itu saya minta teman-teman akrabnya gitu ya Pak ya, teman-temannya untuk menjemput dia, untuk memotivasi dia untuk sekolah, bahwa sekolah itu juga asik loh. Selain belajar juga bisa bermain setelah itu, nggak cuma di rumah aja yang bisa bermain, di sekolah juga bisa bermain ya Pak ya. Lalu itu juga saya mau ngajarin dia itu dengan cara menyenangkan, nggak cuma bikin dia mau aja, jadi dia ketakutan masuk gitu ya Pak ya. Jadi saya tuh ajak dia untuk belajar Iya yang betul Bu, menyenangkan, betul. Pak. Iya. Jadi anak itu bisa masuk, takutnya kena dia dari kelas 3 kan, Pak. Jadi jarang masuk itu kena mungkin takutnya dia anggap belajar itu suatu momok yang menakutkan buat dia gitu, Pak. Jadi saya Iya. mengevaluasi cara belajar saya juga, terus untuk menyenangkan biar anak itu bisa masuk. Terus saya juga minta bantu teman-temannya untuk memotivasi dia. Kalau teman-temannya kan ada teman-temannya yang mendukung, bersemangat, mungkin dia termotivasi, Pak. Wah, berarti sudah banyak trik-trik ya yang Ibu sampaikan kepada anak-anak itu ya Bu ya. Iya, Dengan Pak. trik-trik yang udah Ibu sampaikan, metode-metode Ibu ya. Kira-kira Bu, metode apa yang paling mendukung yang supaya Ibu yakin supaya anak ini bisa kembali sekolah dan bisa lancar membaca, Ibu. Membaca, Ibu. Yaitu Pak, trik saya itu yaitu setiap pertemuan tuh saya berikan metode yang berbeda-beda yang menyenangkan. Jadi anak itu tidak bosan, Pak ya. Nah, itu dalam cara penerapan dia membacanya juga Iya. kita beri variasi juga, jangan hanya di buku teks terus, tapi kita bisa memberikan dia suatu game yang sambil dia gerak, sambil membaca juga, atau lewat video dan tontonan gitu Pak. Jadi divariasikan ya Pak ya mungkin ya. Jadi semua itu bisa teratasi Pak. Iya betul Ibu, betul. Iya betul Ibu. Jadi saya kira yang Ibu laksanakan itu sudah terbaik, Bu. Iya Insya Pak, Allah dari setelah mudah-mudahan berbicara dengan metode-metode Bapak Ibu ini, yang Ibu laksanakan sudah bisa terlaksana. iya Pak, saya terima kasih loh Pak Ya berbicara gimana dengan Ibu? Bapak. Ya kena berbicara dengan Bapak, bertanya, berkonsultasi, jadi saya ini punya pikiran-pikiran juga, berarti seharusnya saya mengubah metode Pak ya. Iya. Jadi dengan Ibu punya upaya kiat-kiat dengan metode yang ibu-ibu ganti semikian berupa menarik itu, mudah-mudahan bisa Ibu laksanakan, bisa sesuai dengan harapan Ibu 100% tadi yang tidak bisa membaca dan mau sekolah lagi ya Ibu ya. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Akhirnya saya lega Pak setelah berbicara dengan Bapak. Semua bisa teratasi. Sebelumnya saya belum berpikir nih Pak mau bagaimana, tapi setelah Bapak gali, akhirnya saya punya kepikiran Pak itu Pak. Terima kasih Pak ya atas konsultasinya. Iya sama-sama Ibu Mentari, tapi Ibu Mentari ini supaya kita sama-sama efektif, mungkin
kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Ngobrol-ngobrol lagi dengan permasalahan yang sama. Mungkin 2 atau 3 minggu yang akan datang, Bu. Bisa mungkin sudah ada perubahan di anak itu dengan Ibu Mentari laksanakan tadi. Nanti mungkin 2-3 minggu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi supaya kita tahu metode-metode itu sudah dilaksanakan dan berhasil 100% sesuai harapan Bu atau tidak. Ya, untuk bahan kita saling berkolaborasi, Bu. Iya Pak, nanti 2-3 minggu kemudian saya bakal mengasih perkembangan ke Bapak ya, bagaimana perkembangan anak tersebut dari hasil pembicaraan kita ini ya Pak ya. Semoga aja setelah berbicara dengan Bapak, lalu saya terapkan, semuanya bisa teratasi, bisa terlaksana, dan bisa mencapai 100% ya Pak, harapannya Pak. Iya, Bu, Ibu ya. Terima kasih Ibu, senang saya dengan Ibu. Semoga apa yang diharapkan sesuai dengan usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, Bu. Iya. Mungkin hanya itu Iya, perbincangan Pak. kita siang hari ini, Ibu Mentari. Iya, Pak. Kita tunggu perkembangan selanjutnya di 2 atau 3 minggu yang akan datang. Iya, Terima Pak. kasih Ibu Mentari. Terima kasih Assalamualaikum Bapak warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya Bapak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit pulang ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Selamat siang Iya. Bapak Darminto. Selamat siang Ibu Mentari. Iya, Bapak Darminto kemarin mencari saya ya Pak ya? Iya Bu, saya kebetulan ingin konsultasi Bu. Kira-kira ada apa Bapak mencari saya Pak? Mau ngobrol. Iya, dengan kita ngobrol Ibu itu lebih pencerahan untuk permasalahan yang saya hadapi ya. Kami hadapi lah Bu. Oke. Ya, kira-kira masalah apa Bapak yang mau Bapak bicarakan ke saya ya Pak ya? Begini Bu, di tempat kami ini Bu, lingkungan sekolah kami ini terus terang ya dikatakan di kampung tapi tidak di pelosok Bu, tetapi letaknya di belakang perumahan penduduk. Nah, beberapa waktu yang lalu kami ini sudah sering kebobolan Bu. Ya, dari lokal yang dibuka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mesin air yang hilang Bu. Jadi ini membuat kami resah Bu. Kadang yang membuat kami agak gimana gitu Bu untuk mendidik di lingkungan itu Bu. Iya Pak, berarti Bapak banyak kehilangan. Memang tidak ada yang menjaga ya Pak ya? Nah, permasalahannya itu Bu, kami itu tidak punya penjaga sekolah. Karena terus terang Bu, kami itu sekolah kecil. Murid hanya sedikit, hanya 75 Bu, yang sekarang ini 75 paling banyak ini Bu. Sedangkan kami gurunya jumlahnya 11 dengan ASN anak 4 Bu. Jadi kami itu ya banyak di tenaga honor Bu, tenaga sukarela. Apakah Jadi Bapak untuk di sekolah memang tidak ada ini ya Pak ya? Ada apa ruangan yang bisa untuk menjaga fasilitas-fasilitasnya ya Pak ya? ya sebenarnya ada Bu ruangan itu. Kami pergunakan ruang perpustakaan Bu. Nah, permasalahannya kami ruang perpustakaan kami pindahkan, kami tukar dengan kantor pun ya beberapa bulan yang lewat juga dibobol juga Bu. Jadi kami ini kebingungan gimana mau maju sekolah ini. Jadi kami ini mendidiknya dengan rasa agak was-was, dengan sarana prasarana yang
memang masih sedikit, tetapi akhirnya harus mengalami ya kehilangan lagi. Akhirnya kan kalau kita beli terus harus mulai dari nol terus, Bu. Jadi kita tidak ada kemajuan. Iya, dari kejadian tadi Pak, kehilangan, apa aja upaya yang Bapak lakukan setelah kehilangan itu Pak? Untuk upaya kami, Bu, setelah kehilangan ini kami sudah mulai berusaha berkonsultasi, Bu, lapor dengan aparatur kampung, baik ke polsek itu, Bu. Tetapi mereka ya menyelidiki, tapi untuk saat ini ya belum ditemukan titik terangnya, Bu. Jadi kami pun ya masih agak was-was karena kalau barang, Bu, hilang ya bisa dibeli lagi. Tetapi kalau yang kami takutkan ini ya seperti ada berkas-berkas yang kadang dihambur-hamburkan, akhirnya kami harus menyusun lagi, bahkan harus ada yang hilang berkasnya. Kan arsip-arsip barang file-file yang penting, Bu, berada di dalam hard disk, di laptop itu, Bu, atau komputer. Dan kalau hilang kan kami sedikit kerepotan, akhirnya ya harus memulai dari nol lagi, Bu. Iya, nah kan ada berkas-berkas yang kehilangan tuh ya Pak ya. Nah dari kejadian tersebut ada nggak upaya dari Bapak agar berkas-berkas itu bisa aman Pak? Ya berkas-berkas ya untuk sementara setelah mengingat kami beberapa kali kebobolan ini, Bu, untuk sementara kalau berkas-berkas itu, Bu, kami selamatkan, kami bawa pulang masing-masing, Bu. Tetapi seperti hal-hal yang lain, Bu, seperti sarana prasarana sempat kami titipkan, Bu, ke rumah masyarakat terdekat atau guru terdekat. Tetapi ya itu, pagi harus ambil lagi, siang harus dikembalikan lagi. Nah iya, tadi kan Bapak udah berupaya untuk konsultasi ke aparatur sama keamanan di sekitar lingkungan ya Pak ya. Nah coba kalau dari Iya, Bu. upaya Bapak udah berupaya belum berkonsultasi dengan kepala sekolah? Mungkin kepala sekolah ada titik terangnya Pak dalam permasalahan Bapak ini? Ya untuk ke kepala sekolah kami itu, Bu, sebenarnya sudah berupaya keras, Bu. Kami sudah musyawarah. Tetapi ya mentok ini, Bu, kami itu sebenarnya ya karena lokasi di belakang, jadi kadang tempat anak-anak main. Jadi kami kadang tidak bisa mengontrolnya, Bu, lokasi itu. Jadi sementara ini kami itu ya hanya baru sempat masang teralis untuk jendela ini, Bu. Itu kan baru sebagian, Bu, belum bisa untuk pemasangan keseluruhannya. Karena ya dana, Bu, dananya yang belum memungkinkan. Oke, jadi dari kejadian ini ya harapan Bapak nih ke depannya bagaimana ya Pak ya untuk mengatasi permasalahan ini? Ya harapan saya sih, Bu, inginnya sekolah ini aman, Bu, tenang. Jadi kalau kami sarana prasarana kami ini aman, tidak ada yang mengganggu, kami kan bisa mendidik anak itu dengan sepenuh hati, dengan peralatan yang bukan hanya peralatan yang sekedarnya, tetapi peralatan yang sudah memadai. Jadi harapan kami ya bisa aman gitu, Bu, terkendali situasi dan kondisi lingkungan kami ini, Bu. Iya, nah kan Bapak udah konsultasi nih sama kepala sekolah, warga setempat. Nah, ada nggak rencana ke depannya nih Pak untuk mengatasi permasalahan ini ke depannya ada nggak rencananya mau bagaimana gitu mengatasinya? Kalau rencana itu sudah ada, Bu, tapi baru berjalan sebagian ini, Bu. Kami itu baru rencana ya memasang teralis, Bu. Setelah Hmm, itu ya yang pemasangan teralis pintu yang belum ini, Bu. Karena pintu pun kami hanya walaupun sudah belikan kunci di double dengan gembok juga masih bisa dirusak itu, Bu. Mungkin ya digedor, mungkin karena lokasinya jauh tidak terdengar oleh masyarakat. Jadi ya kami sekarang ya berupaya ya paling gimana caranya bisa terpasang semua teralis.
Ya. Selain teralis nih Pak, mungkin ada rencana lain nih selain teralis, kira-kira ada rencana lain nggak ya Pak ya untuk mengatasi permasalahan tersebut, alternatifnya sambil menunggu dananya gitu kan Pak? Untuk alternatif sekarang ya itu tadi Bu, kami seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sarana prasarana kami yang seperti sound system, laptop atau komputer, dan bel itu Bu, termasuk kipas angin untuk yang di ruang guru dan di ruang kepala sekolah ya terpaksa kami pagi kami siang kami titipkan ke rumah ini warga terdekat atau guru terdekat, pagi kami ambil Bu. Jadi ya untuk sementara ini kegiatan rutin kami pagi itu seperti itu Bu. Oh, jadi itu nanti yang memindahkan barang-barang tersebut gitu ya Pak ya, itu Bapak sendiri apa bagaimana Pak? Kami yang datang duluan mulai berguyur Bu, selain menyambut siswa, selesai menyambut siswa sudah ada kawan yang guru lain yang datang. Jadi kami berinisiatif ngambil sound system atau yang diperlukan mendesak untuk pagi itu Bu. Jadi tidak kami ambil seluruhnya Bu, hanya yang kami perlukan. Seperti komputer kalau sedang tidak diperlukan tidak kami ambil Bu, masih dititipkan. Tapi yang paling yang padang dipakai ini kan sound system dan bel Bu. Nah bel ini kan belnya yang agak besar Bu, yang bisa langsung ada status lagu, ada ayat. Jadi tiap pagi hari. Pak? Iya Bu. Iya. Nah, dari upaya Bapak nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira upaya Bapak ini untuk mengatasi permasalahan tersebut udah skala berapa, Pak? Untuk di skala Bu paling ya baru 6 Bu ini Bu kami ini Bu. 6 ya. Mengapa Bapak bisa memberikan nilai 6 itu ya, Pak ya? Karena ya kami nilai 6 ini Bu, poinnya ini karena ya kami sudah berusaha Bu. Kami sudah berusaha menyelamatkan apa sarana prasarana yang ada di sekolah, barang pemerintah itu dengan kami menitipkan kepada warga terdekat atau rumah guru terdekat. Kalau berkas-berkas yang file pribadi sekarang kami bawa pulang, kalau dibutuhkan baru kami bawa ke sekolah lagi Bu. Saya anggap itu kami itu sudah mulai menyelamatkan data-data kami dan sarana prasarana, maka mungkin ya nilainya sudah termasuk poin 6 Bu. Poin 6. Nah, harapan Bapak nih ya agar sampai ke poin 10, berarti apa aja keberhasilan untuk mencapai poin ke-10 itu, Pak? Harapan saya sih Bu untuk mencapai ke poin 10 ini, saya itu ingin kami guru Bu ingin lebih bekerja sama lagi dengan teman sejawat, dengan apa sama-sama menjaga keamanan dengan kami datang ke sekolah untuk terang pintu, ya teralis pintu perpus dengan kantor Bu. Karena yang di sana tempat warga terdekat atau komoditi walaupun guru terdekat pun mungkin terbatas menyimpan dengan tanggung jawabnya mungkin rusak lah, apalagi Bu itu Bu. Ya. Jadi solusi Bapak tadi itu dari solusi-solusi tadi ada nggak ya Pak ya hambatan-hambatan yang selama ini Bapak kerjakan gitu Pak? Ya sih.
tidak belum bisa kami lakukan secara bersamaan atau langsung, Bu. Seperti hambatannya kami ini karena rata kami ini walaupun di kampung sekolah itu tidak masih dalam satu kampung jauhan. Jadi tanya untuk kami itu kolaborasi dengan kawan mulai pendekatan dengan masyarakat itu, Bu, yang kadang terbatas karena kami ada waktu, terkadang masyarakat sekitar tidak ada waktu karena mayoritas petani. Banyak itu selain bertani ya bertaninya jauh gitu, Bu, tempat perkebunannya, Bu, tempat tadi. Jadi tidak pernah ini ya Pak ya, nggak pernah ada perkumpulan wali murid dengan apa ngobrol dengan masyarakat ya Pak ya? Mengundang pendekatan kami menyampaikan itu ada event yang datang itu adalah itu yang bapaknya gitu. Jadi kan kalau untuk membicarakan seperti itu kadang paling ya karena bisa jadi sudah mulai patroli meningkatkan kegiatan, tapi terkadang kan ya kita tidak bisa 4 jam Iya Pak. Dari hambatan itu Bapak udah ada solusinya ya Pak ya. Kan Bapak tadi udah ada rencana nih Pak ya. Nah, kira-kira jangka waktu untuk membuat rencana itu berhasil atau dilaksanakan itu berapa ya Pak ya waktunya jangkanya? Ini realis, Bu, kemungkinan ya 2-3 bulan ini, Bu. Tetapi kalau untuk pendekatan dengan masyarakat mungkin cepat. Mulai ini mungkin ajak ngobrol door to door ke rumah-rumah masyarakat atau kami mulai adakan yang paling utama ini wali, tapi harus diri tuanya yang laki-laki atau bapaknya. Ini kan Bapak mau pendekatan dengan masyarakat nih. Apa hubungannya ya Pak ya dengan masyarakat dengan keamanan di sekolah Bapak? Hubungannya sangat erat, Bu, kalau menurut saya. Karena dengan kita ada pendekatan dengan masyarakat, masyarakat ini akan bantunya untuk saling menjaga. Mungkin di waktu-waktu senggangnya mereka akan bisa mengawasi, Bu, bahu membahu dan menanam rasa ini, Bu, bahwa sekolah ini bukan milik sekolah, bahwasanya gurunya mereka sekolah. Kalau guru itu akan pergi, bisa dimutasi, tapi sekolah itu kedua daripada anak-anak, Bu. Mungkin Jadi tujuan Bapak untuk ke masyarakat itu agar bisa aman Pak ya di sekolah ya Pak ya. Sama-sama menjaga sekolah ya Pak ya. Iya. Ya. Iya, Bu. Jadi tingkat keberhasilan yang Bapak inginkan nih dalam keamanan sekolah itu bagaimana Pak? Terus ingat 100%, Bu. Ya kita mungkinnya
poin 9 sudah sangat, Bu. Iya. Bisa dengan Ibu Mensul bisa pendam sendiri, ya alhamdulillah bisa langsung dengan Ibu Mentari berkolaborasi. Ini saya sangat-sangat beruntung, Bu, dengan adanya Ibu Mentari bisa membimbing saya, memberikan penguatan kepada kami supaya kami bisa meningkatkan lagi keamanan di sekolahan kami. Iya, jadi untuk menjaga keamanan itu Pak, tanggung jawabnya siapa aja Pak ya untuk mencapai keberhasilan keamanan itu, yang berkomitmen untuk melaksanakan keberhasilan itu siapa aja Pak? Yang berkomitmen jadi kami karena itu tidak dijadwal untuk atau main atau apa yang rusak atau apa gitu. Sudah mulai kami laksanakan seperti itu, Bu. Oke, iya Pak. Jadi ini Bapak udah ada penyelesaian dari masalah Bapak ya. Nah, itu ada jangka waktunya untuk 2-3 bulan ke depan. Nanti kita ngobrol lagi apakah 2-3 bulan ke depan rencana-rencana Bapak itu terrealisasikan atau tidak. Semoga saja 2-3 bulan ke depan setelah Bapak ada rencana tersebut bisa teratasi dan keamanan sekolah bisa berhasil Pak ya, bisa tidak ada lagi kehilangannya. Iya Bu, siap Bu. Terima kasih sudah mau sudah, di Pak. saya, sudah mau mendengarkan apa keluh kesah kami untuk memberi arahan kepada saya. Semoga keinginan kami menjadikan sekolah kami itu menjadi sekolah yang aman, tentram, dan sekolah yang ramah anak yang dirindukan oleh masyarakat itu tercapai, Bu. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu.